Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah kita silaturahim, kita masih diberi kesehatan Ustaz. Kita lanjutkan untuk sharing ilmu Ustaz ya, biar ilmu kita ya manfaat Ustaz ya. Nah, biar masyarakat yang lain juga mendapatkan ilmu juga. Nah, ini Ustaz, ya ini diskusi kita ini berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat, meskipun nggak sering Ustaz ya, nggak tahu masyarakat di mana aja, tapi saya mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Jadi pertanyaannya begini Pak Ustaz, ini ada orang soleh Ustaz ya, orang soleh, orang pinter ya, orang pinter agama ya, pinter ngaji ya, mungkin ya santri, mungkin Ustaz atau kiai gitu, tapi diganggu jin Pak Ustaz. Bahkan dulu pernah cerita ada teman saya itu hafal Quran ya senior saya malah, dari sama-sama dari pondok, senior saya hafal Quran, pidatonya enak, tapi tidur di kamar yang sama, karena saya kamarnya setelah kamarnya beliau gitu ya. Beliau sering diganggu Pak Ustaz, sering diganggu jin ya, sering ketemu jin gitu ya, sering digangguin di kamarnya. Tapi saya alhamdulillah beda Pak Ustaz. Jadi justru malah saya mimpi, alhamdulillah mimpi ketemu kiai-kiai gitu. Lah, ini orang soleh kok Ustaz, mohon maaf tadi yang saya sampaikan hafal Quran. Ya, atau sering ngaji cara kasarnya, tapi sering digangguin setan gitu. Itu sering digangguin jin, itu gimana Pak Ustaz? Kok bisa begitu? Dalam kitab Ad-Dasuki, kitab tauhid ya. Saya kalau sampai ngomong kitab Ad-Dasuki, saya ingat mbah saya, Ustaz. Mbah saya itu namanya Kiai Dasuki. Jadi, kalau manggil saya Gus ya, saya ada report itu Ustaz ya, ada sanadnya. Iya. Terus saya kan ingat waktu ngaji di pondok itu kan, kalau tauhid yang tinggi itu kan kitab Ad-Dasuki. Jadi saya ingat, wah mbah saya ini masuk. Jangan-jangan mbah saya namanya ngambil dari nama kitab tauhid itu Ustaz ya. Amin amin. Jadi punya sanad Gus dong. Bisa panggil Gus. Amin. Ya, jadi gini Ustaz. Jadi panggil Gus saja ya. Jadi gini saja, di dalam kitab Ad-Dasuki itu ada kata-kata para nabi Ustaz. Kalau dilihat dari historisnya, paling banyak musibah yang kena ke para nabi. Iya. Orang soleh itu kan pewaris para nabi. Ya, selain mewarisi kemuliaannya ya sebagai penerus Rasulullah, juga mewarisi cobaannya. Oh gitu ya. Nah, iya, jadi bukan hanya enak-enaknya aja ya. Nah, asalkan cobaan itu disikapi dengan baik, yaitu sabar. Ketika ada nikmat syukur, artinya akan dapat kemuliaannya para nabi juga ya. Ya dengan cara Allah saat dimuliakan oleh manusia misalnya, atau dimudahkan rezekinya karena menjadi pewaris nabi kan terserah Allah, dengan cara Allah ya. Jadi sehingga orang soleh pun paling masuk akal, karena dia juga mewarisi cobaannya para nabi gitu. Jadi dia kena musibah ini, kena musibah itu ya, tapi kita kembali kepada makalah daripada ihya, jangan pernah meminta musibah, mintalah keindahan dalam hidup. Karena manusia sangat lemah ketika diberikan musibah, imannya, Islamnya sangat berbahaya. Baik Ustaz, terima kasih sekali Pak Ustaz, ini sangat bermanfaat ya buat kami ya, masyarakat umum, bahwa kejadian-kejadian itu memang ya ada Ustaz terjadi, meskipun nggak sering, tapi buat cerita itu ada. Makanya ada pertanyaan kan ke saya, kok itu orang pinter agama tapi kok masih kena guna-guna gitu ya, kena jin dan segala macam. Tapi memang ternyata tadi, dan masuk akal Ustaz ya, jadi karena tadi sampai mengatakan mewarisi ya apapun yang dari para nabi ya, terutama kemuliaannya ya, termasuk cobaannya. Jadi ini yang perlu dimengerti oleh kami ya sebagai masyarakat awam Ustaz. Dan sekali lagi ini sangat bermanfaat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.